bahwa persyaratan yang saya ajukan tidak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Tidak terpenuhi karena ada pertimbangan apa yang disampaikan? Ya, kelihatannya pertimbangannya karena institusi, gitu. Ya. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya. Tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta itu. Tapi ada usulan lain nggak sih Pak yang diajukan dari pihak tergugat? Enggak, intinya itu aja. Intinya itu. Artinya gini, dua persyaratan yang saya ajukan untuk damai itu nggak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Intinya itu. Sidang selanjutnya yaitu jawaban, terus duplik. Oh iya, replik, terus pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian ya. Nah, nanti kita buka-bukaan di pembuktian. Kalau di gugatan saya itu para tergugat, baik tergugat satu atau tergugat dua, itu. Pak, sidang lanjutannya sudah ada agendanya kapan? Belum, nanti nunggu panggilan, biasanya 2 minggu lagi ada sidang. Sidang 2 minggu lagi itu biasanya membacakan gugatan dan menyusun jadwal berikutnya, gitu ya. Artinya ini kembali ke tuntutan awal yang 120 triliun itu kan? Iya betul. Ya. Balik lagi, amin. Lanjut, lawan. Kita lihat, mudah-mudahan ada. Karena ini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan bangsa kita. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ya. Saya tetap berharap baik aja sama Gibran. Saya berharap baik aja. Mudah-mudahan dalam waktu perjalanan ini ada yang hubungi saya, terus ya kita cari jalan yang terbaik. Artinya walaupun mediasi di PM formalnya sudah kelar, tapi upaya damai Bapak masih terbuka? Masih terbuka sampai putusan hakim nanti ya. Oke. Bisa disampaikan lagi nggak Pak, poin gugatan awal? Ini kan sudah berlanjut poin gugatan awal. Nah, gugatan awal itu saya minta, ya itu tadi, yang udah beredar lah. Dan 5 poin itu? Iya, ya. Minta apa? Dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Terus minta dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden. Terus membayar ganti rugi imaterial 125 triliun. Terus kalau nggak salah itu membayar uang paksa kalau lalai menjalankan putusan pengadilan. Itu intinya itu. Ya, oke, ada ya. Tolong jangan dipelintir. Gara-gara semua warga negara yang datang saya anggap pendukung saya. Selalu siap. Oke. Semua warga rakyat Indonesia semua mendukung. Bilang kebenaran. Semangat Pak Subhan, sehat selalu. Pak Subhan, punya saya. Jangan menyerah. Lawan. Oh iya, punya ya. Bayar lo. Ayo dulu. Sukses Pak Subhan, kita dukung. Saya SMA Singapura tidak bisa di. Boleh ke kamera sedikit. Sedikit ya, boleh geser ke kamera dikit. Ini disampaikan tadi Pak pas dalam sidang. Nanti buat bukti tambahan ini makin terang. 2 minggu lagi kita selesai. Boleh mantan Pak jauh Pak. Boleh, Pak, mungkin tadi boleh dijelaskan tadi mediasinya seperti apa sih, kan kami bocoran dapetnya gagal di damai. Jadi begini, mediasi itu kan perdamaian ya. Damai itu indah ya. Kalau bisa damai, kenapa kita harus bersengketa ya? Ya teman-teman, mediasi gugatan 125 akan ada pasal 32 nih, merubah wujud sesuatu nggak sesuai dengan aslinya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, di dalam legalisasi stempel yang dilakukan oleh UGM sesuai aslinya. Ya, itu yang pertama. Otoritas mengatakan itu sesuai dengan aslinya. Ini hati-hati nih, Bang Bona, saya ingatkan juga agak berhati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Karena pihak UGM melekir. Kemudian 2 tahap di situ ya, kita tahu panitia pelaksana pemilu itu memverifikasi 2 langkah. Ada yang namanya verifikasi faktual dan verifikasi administrasi, ya. Ini agak hati-hati nih kita nih. Nah, bahwa kemudian verifikasi faktual itu pengecekan betul-betul tuh. Mana aslinya, kemudian mana fotokopinya, terus disandingkan tuh sama KPU. Oh iya,
Terus yang legalisir itu faktualnya dia akan meng-cross check langsung kepada otoritas pembuat ijazah. Ya, bukan ke pramuka tuh sesuai dengan yang di booming-boomingkan ya kan. Tentunya KPU sesuai prosedur administrasi, saya rasa pakar administrasi itu Bang Bona tuh ngerti tuh, ngecek kemana, ke otoritas. Nah setelah otoritas menyampaikan clear and clean, ya itu kemudian baru dijadikan sahnya satu pendaftaran sebagai panitia. Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Nah teman-teman, tadi banyak hal yang juga sudah kita dengar penyampaian video sebelumnya. Tentu memang soal ijazah Mas Wapres kita juga digugat ya. Ijazah Pak Jokowi, bapaknya Gibran juga digugat, jadi bapak dan anak sama-sama digugat ijazahnya, dan ijazah keduanya diragukan gitu ya. Sebetulnya nggak heran, ini kasusnya sudah lama sekali ya, udah beberapa tahun ya, tapi lebih panas-panasnya di 2025. Nah jadi memang ini masih pro dan kontra karena masih dalam proses dan kita belum tahu pasti ya palsu atau asli ya. Kitalah yang menilai, masing-masing lah kita menilai ya. Kita kan sudah banyak mendengar bukti-bukti ya, penyampaian dari berbagai pihak ya, jadi saya kira ya kita menilai masuk akal nggak, kan begitu ya. Nah soal ijazah Wapres hari ini pun digugat, katanya nggak lulus SMA, katanya hanya tamatan SMP. Ya memang Gibran katanya sekolah di Osik Park Secondary School ya, di Australia, di Sydney gitu ya, dari 2002 sampai 2004 ya, kemudian pindah lagi yang ke UTS begitu ya. Dan sekolah Osik Park itu tadi didirikan tahun 1998 lah kalau nggak salah, itu 19 berapa itu ya, pokoknya yang saya dengar informasinya dari 2001 itu baru mulai ya. Kalau Gibran dari 2002 di sana, artinya pada saat itu kelas 1 dan kelas 2 yang masih baru ada, kan begitu, karena ya baru dibangun dan disahkan dan baru aktif ya, dan baru mulai. Dan itu katanya ya kayak semacam kursus atau apa begitu ya, atau kemudian kayak ijazah SMP, SMA, saya nggak tahu lah. Ini katanya nggak lulus SMA, ada mengatakan hanya tamatan SMP, ada juga mengatakan tamatan SMP-nya pun diragukan. Kemarin tuh ada video Roy Suryo pakai baju SD itu ya,
Katanya Gibran ya ngaku aja tamatan SD. Wakil presiden kok tamatan SD, nggak mungkin juga lah ya. Nggak mungkin juga nggak lulus SMA. Tapi buktinya mengarah ke sana juga. Jadi ya inilah gimana kebenarannya mungkin ya kita tunggulah, ini kan masih diproses, jadi kita hargai prosesnya, kita tunggu saja lah ya gimana nantinya ya. Tapi harapan saya sebetulnya ini apa namanya cepat-cepat selesai begitu ya, cepat-cepat clear lah, jangan kemudian berlarut dan berkepanjangan seperti ya polemik ijazah Pak Jokowi begitu ya. Di sini saya coba melihat ada beberapa komentar ya. Saya dukung Pak Suban dan semoga si Gibran mengundurkan diri saja. Malu kita punya wapres tak berkualitas. Nah, jadi memang hari ini pun banyak sekali desakan-desakan pemakzulan atau Gibran mundur atau dicopot, dimakzulkan dan lain-lain. Ya, meskipun kita sadari ya nggak segampang itu juga, pasti ada prosesnya kan begitu ya. Dan itu ya sudah menjadi pilihan rakyat Indonesia di Pilpres kemarin lah dengan Pak Prabowo ya. Ya meskipun kita nggak bisa pungkiri ya banyak sekali memang menganggap bahwa Gibran lahir dari proses yang tidak sehat. Makanya kan dulu tuh marak-marak tuh dikatakan anak haram konstitusi dan macam-macam itu. Ini memang sih sebetulnya secara usianya pun ya memang belum cukup umur lah pada saat itu seharusnya kan begitu ya. Tapi ya itu tadi mungkin karena ada paman bapaknya jadi presiden ya mungkin bisa saja aturannya diubah untuk dirinya. Kalau yang lainnya mungkin belum tentu juga kan gitu. Ya tapi itulah udah terjadi ya. Kalau memacu pada putusan 90 di MK ya saya kira ya tipis lah harapannya untuk dimakzulkan begitu ya. Karena kalau dimakzulkan ini ya apa dulu pelanggaran Gibran. Nah tapi kalau memang betul-betul ijazah SMA-nya tadi nggak ada, memang tidak lulus SMA, saya kira memang bisa saja Gibran mau nggak mau, suka nggak suka ya harus diganti, dicopot. Kenapa? Karena dalam undang-undang pemilu kita kan itu terpampang jelas bahwasanya ya setidaknya kan punya ijazah SMA, lulus SMA kan begitu ya. Dan sekarang ijazahnya digugat dan kalau memang terbukti nggak lulus SMA ya udah Gibran selesai. Karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kurang lebih begitulah ya. Kemudian kalau hanya bahas ijazah hakim, jaksa, pengacara dan tokoh-tokoh yang sudah tinggi ilmunya seperti Surya, Rismon dan lainnya yang anti terhadap seseorang, alangkah rendahnya moral Indonesia ini, negara besar tapi nyalinya kecil. Masyarakat dihina, dinina bobokkan hanya isu ijazah dan ingin hanya perkara. Apa-apa tugas atau fungsi Dikbud dan Dikdi ya, apakah hanya ingin lolak anggaran? Apa sebab akibat pengelolaan itu? Bagaimana SDM yang dihasilkan sehingga hanya pandai protes? Tidak bisakah para sarjana menciptakan proses agar menciptakan produk mensejahterakan NKRI? Kenapa hanya berkata kitik masalah ijazah Jokowi dan Gibran? Mental para ilmuwan brengsek itu sangat memalukan Indonesia aku. Ya ini lagi diproses lah teman-teman ya. Tapi harusnya kan ya Gibran ya udahlah tunjukin aja lah gitu ya di pengadilan saya ini dibakwa gitu. Kemudian Mas Gibran yang sabar dan legowo, kasihan sampean nanti selanjutnya sebagai wapres berat bebannya, belum waktunya, mungkin lain waktu bisa mengajukan lagi. Ya, jadi ya kalau dimakzulkan harus ada prosesnya dan itu pasti proses yang rumit dan apa pelanggaran Gibran itu harus dibuktikan. Tapi kalau Gibran secara sadar lalu mengundurkan diri ya saya kira ya udah sah-sah saja kan gitu. Tapi semua orang bisa diganti ya, semua pejabat bisa saja diganti itu kalau memang ya ketahuan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya. Nah kemudian yang terakhir, tapi kalau orang nggak serakah, nggak diobrak-abrik masalah ijazah, kalau mantan pensiun diem-diem aja, nggak usah cawe-cawe, mungkin adem ayam, nggak usah si Gibran jadi wakil. Dasarnya serakah yang dipakai akhirnya hukum karma berlaku buat keluarganya Mulyono, itulah manusia hidup di alam. Ya saya kira itu sajalah. Kalau Anda teman-teman ada pendapat lain ya silakan sampaikan saja ya. Dari saya terima kasih saya ucapkan, salam dan sampai jumpa.